Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 12. Ki Dipanala, penjaga regol itu berdesis, Raden Juwiring telah datang. Ia menunggumu di regol. Kenapa tidak segera saja masuk? Ia tidak datang seorang diri. Ia datang bersama kemanakan Ki Dipanala. Kemanakanku? Ya. Ki Dipanala berpikir sejenak. Dan tiba-tiba saja ia teringat kepada dua orang saudara seperguruan Juwiring. Karena itu, maka ia pun segera berdiri dan turun ke halaman menyongsong anak-anak yang datang dari Jati Aking. Dugaannya memang tepat. Yang datang adalah Raden Juwiring. Sedang di sebelah regol menunggu Buntal dan Arum. Marilah Raden, berkata Ki Dipanala, ayahanda sudah menunggu, lalu katanya kepada Buntal dan Arum, marilah Ngger. Silahkan masuk. Juwiring segera mendekati Ki Dipanala sambil berbisik, biarlah mereka berada di rumah paman lebih dahulu karena menurut ayah, maksudku guru di Jati Aking, biarlah ia tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pergaulan di rumah ini. Oh, tentu tidak. Silahkan, tidak ada keberatan apa-apa seandainya langsung dipersilahkan masuk. Masih ada tempat yang barangkali sesuai untuk mereka di dalam istana ini. Tetapi tentu ada banyak orang di dalam. Tentu beberapa orang bangsawan dan keluarga ayahanda terdekat yang berjaga-jaga, lalu tiba-tiba suaranya merendah, bukankah benar Adimas Raden Rudira meninggal? Ya Raden. Hampir di luar dugaan sama sekali, Raden Juwiring mengangguk-angguk, lalu diulanginya, biarlah mereka tinggal di rumah paman untuk malam ini. Besok biarlah mereka aku perkenalkan kepada ayahanda pangeran. Jika demikian, baiklah Raden. Biarlah aku bawa mereka ke rumah. Sementara itu silahkan Raden masuk. Ketika Juwiring memasuki halaman rumahnya, maka Buntal dan Arum telah dibawa oleh Ki Dipanala ke rumahnya melalui jalan sempit di luar dinding halaman istana. Setelah menempatkan kedua anak-anak muda itu dan menyerahkannya kepada keluarganya, maka Ki Dipanala pun segera kembali ke istana Ranakusuman. Ternyata kedatangan Juwiring di istana Ranakusuman itu telah menarik perhatian setiap orang yang ada di dalam istana itu. Semuanya memandangnya dengan tanggapan masing-masing. Beberapa orang bangsawan yang dekat dengan Raden Ayu Galihwarit menganggap kedatangan Juwiring itu sebagai suatu usaha untuk mempergunakan kesempatan, justru karena Rudira baru saja hilang dari istana itu. Hus, desis seorang perempuan bangsawan, cepat benar Juwiring mengetahui bahwa adiknya telah meninggal. Tentu Pangeran Ranakusuma telah mengirimkan utusan untuk memberitahukannya. Anak itu tentu bersorak di dalam hati. Kematian Rudira memberikan peluang baginya untuk menguasai seluruh kesempatan yang pernah dimiliki oleh Rudira. Masih ada adik perempuannya. Apakah daya seorang perempuan? Ia akan bersuami. Kawannya berbicara tidak menyahut. Mereka hanya sekedar memandang saja ketika Juwiring lewat terbungkuk-bungkuk di hadapan mereka langsung masuk ke ruang dalam. Di mana ayahanda? Bertanya Juwiring kepada Ki Dipanala yang telah berada di istana itu pula. Di dalam. Ayahanda Raden ternyata terlampau letih. Lahir dan batin. Agaknya ayahanda Raden telah tertidur meskipun sambil duduk di dalam bilik. Juwiring menjadi ragu-ragu sejenak. Meskipun ia adalah putra yang sulung, tetapi rasa-rasanya ada jarak yang selama ini membatasi antara dirinya dengan ayahandanya. Silahkan Raden, berkata Ki Dipanala. Di mana ibunda? Masih di istana ayahandanya. Pangeran Sindurata. Apakah ibunda Galihwarit tidak menunggui keberangkatan jenazah Adinda Rudira? Tidak Raden. Juwiring mengangguk-angguk. Agaknya tanpa Raden Ayu Galihwarit, rasa-rasanya Juwiring tidak begitu segan memasuki bilik ayahandanya yang sedang tertidur sambil duduk oleh kelelahan yang mencengkam. Lahir dan batin. Perlahan-lahan Raden Juwiring memasuki pintu bilik. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi beberapa orang memandanginya dengan bayangan perasaan yang berbeda-beda di wajah mereka. Setelah tidak ada Rudira, anak itu merasa dirinya dapat berbuat apa saja di sini, desis seorang bangsawan tua. Tidak ada yang menyahut. Mereka melihat Raden Juwiring itu hilang di balik pintu. Ternyata langkah Raden Juwiring telah mengejutkan ayahandanya yang sebenarnya tidak tidur nyenyak. Rasa-rasanya hanya bagaikan terlena beberapa saat.
Sejenak Pangeran Ranakusuma memperhatikan seorang anak muda yang berdiri di hadapannya dengan kedua tangan ngapurancang. Kepalanya tertunduk dan pandangannya jatuh hampir di atas kakinya sendiri. "Juiring," desis Pangeran Ranakusuma. "Ya Ayahanda. Aku telah datang karena Ayahanda berkenan memanggil." Pangeran Ranakusuma berdiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Didekatinya anak laki-lakinya itu. Kemudian sambil menepuk bahunya ia berkata, "Adikmu telah tidak ada lagi." "Ya Ayahanda, seperti yang tersebut di dalam surat Ayahanda." "Ya, akulah yang membuat surat itu. Aku cemas bahwa kau sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada ayahmu, sehingga kau tidak mau datang meskipun aku telah memanggilmu. Aku tentu akan menjalankan segala perintah Ayahanda, bagus Juiring. Ternyata kau anak yang baik. Selama ini aku mencoba mengenalmu. Tetapi baru malam ini aku berhasil, justru setelah adikmu tidak ada." Namun keduanya terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar suara dari sela-sela pintu yang kemudian terbuka. Ayahanda terpengaruh oleh hilangnya Kakang Mas Rudira. Ayahanda merasa kesepian, dan anak itu Ayahanda anggap dapat menggantikan kedudukan Kamas Rudira. "Tidak. Anak itu tidak kita perlukan di istana ini, Warih," desis Pangeran Ranakusuma. "Ini juga kakakmu, Warih." Rara Warih memandang Juiring sejenak. Namun kemudian sambil memalingkan wajahnya ia berkata, "Ia tidak pantas berada di istana ini." Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan didekatinya anak gadisnya sambil bertanya, "Warih, sudahlah. Marilah kita lupakan pertikaian di antara keluarga kita. Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri kita masing-masing di dalam hidup kekeluargaan yang rukun." "Ayahanda," berkata Rara Warih, "bukankah Ayahanda sudah mengusirnya dan menempatkannya di padukuhan yang jauh? Kenapa sekarang ia berada kembali di istana ini, tepat pada saat meninggalnya Kamas Rudira?" "Aku memanggilnya." "Kenapa ayah memanggilnya?" "Tentu karena ayah sedang merasa kehilangan. Ayah menganggap bahwa orang itu dapat menggantikan Kamas Rudira yang hilang." "Bukan begitu Warih. Ia memang keluarga kita sendiri. Tetapi ia tidak sederajat dengan aku dan Kamas Rudira." Terasa sesuatu berdesir di dada Juiring. Untunglah bahwa ia tidak datang langsung bersama Buntal dan Arum. Jika keduanya ada di ruang itu juga, maka ia akan menderita malu karenanya di hadapan saudara-saudara seperguruannya itu, yang selama ini kurang mengerti persoalan yang ada di antara keluarganya. "Warih," berkata Pangeran Ranakusuma, "kau harus belajar melihat kenyataan. Bagaimanapun juga Juiring adalah anakku. Dan kau juga anakku. Tetapi ibunya tidak sederajat dengan ibuku." Dalam pada itu rasa-rasanya dada Juiring menjadi semakin panas sehingga sebelum Pangeran Ranakusuma menjawab, Juiring telah mendahului menyahut, "Ayahanda. Baiklah. Jika kedatanganku memang tidak dapat diterima oleh keluarga ini, maka sebaiknya aku pergi. Aku sudah datang memenuhi surat Ayahanda meskipun aku terlambat, karena aku tidak dapat menyaksikan keberangkatan jenazah Adimas Rudira, dan itu memang tidak perlu bagimu," sahut Rara Warih. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan gejolak yang membakar dadanya. "Tidak Juiring," berkata ayahandanya, "kau tetap di sini. Sebagian kata Warih memang benar. Aku kesepian. Kau adakah anakku laki-laki seperti Rudira? Dan kau pun berhak berada di rumah ini, karena rumah ini memang rumah kita. Rumah keluarga kita." "Tentu tidak," potong Warih. "Jika ibunda datang ke istana ini, maka ibunda tentu akan mengambil sikap yang lebih tegas dari sikapku." "Ibumu tidak akan datang lagi ke rumah ini Warih," jawab Pangeran Ranakusuma. "Kenapa?" Rara Warih menjadi tegang. Pertanyaan Rara Warih itu ternyata telah mengejutkan Pangeran Ranakusuma yang di luar sadarnya telah menyebut sesuatu tentang istrinya di hadapan Rara Warih. Karena itu, untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Ia tidak segera menemukan jawaban atas pertanyaan putrinya itu. "Ayahanda," desak Rara Warih, "kenapa ibunda tidak akan kembali lagi ke istana ini?" "Bukan maksudku berkata begitu Warih," jawab Pangeran Ranakusuma kemudian, "aku hanya ingin mengatakan bahwa ibundamu mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menenangkan goncangan perasaannya itu. Dan hati ibunda akan terguncang lagi apabila ia melihat rang itu berada di dalam istana ini.
Mungkin akan terjadi sebaliknya, jawab Pangeran Ranakusuma, mungkin Juiring dapat menawarkan hatinya. Anak itu telah diasuhnya pula selagi masih bayi, sebelum kakakmu lahir, meskipun jaraknya tidak begitu jauh. Baru sejak Rudira lahir ibumu tidak sempat lagi menyentuh Juiring karena ia sibuk dengan anaknya sendiri. Tetapi ketika orang itu menjelang dewasa, maka ia sudah banyak sekali menyakiti hati ibunda sehingga ia harus pergi dari istana ini. Pada saat itu ayahanda merestui keputusan itu juga, ya karena di antara keduanya, maksud Rudira dan Juiring agaknya kurang dapat hidup rukun meskipun mereka seayah. Karena itulah maka salah seorang dari keduanya harus menyingkir. Tetapi sekarang Rudira sudah tidak ada lagi. Tetapi aku masih ada. Jika aku tidak dapat hidup rukun dengan orang itu, siapakah yang akan ayahanda singkirkan? Pangeran Ranakusuma menjadi termangu-mangu. Ia merasa benar-benar mendapat cobaan perasaan yang maha berat. Karena itu untuk beberapa saat ia tidak menyahut pertanyaan Warih itu. Ayahanda, terdengar Juiring berkata, apa salahnya jika aku kembali ke Jati Aking? Aku dapat hidup tenang sebagai seorang petani tanpa memalingkan diri dari sikap seorang anak terhadap ayahandanya jika memang ayahanda memberikan perintah apapun. Aku tetap seorang anak yang harus patuh kepada orang tuanya. Jika aku tinggal di padepokan Jati Aking, itu adalah karena aku sedang menuntut ilmu. Ilmu kesusastraan, ilmu pemerintahan dan ilmu kejiwaan yang lain. Oh, kata-kata Juiring itu justru membuat bati Pangeran Ranakusuma menjadi pedih. Dengan suara yang berat ia menjawab, kau tetap di sini Juiring. Lalu katanya kepada Rara Warih, kau juga tetap di sini Warih. Cobalah saling mengenal dan cobalah saling mendekatkan diri. Kalian adalah anak-anakku. Ayahanda, berkata Rara Warih, jika orang itu tetap berada di istana ini, akulah yang akan pergi ke istana Eyang Pangeran Sindurata. Tidak, tiba-tiba Juiring langsung menjawab, aku akan kembali ke Jati Aking seperti pesan Kiai Danatirta. Pangeran Ranakusuma menahan dadanya dengan telapak tangannya, seakan-akan ia ingin menahan dadanya yang akan retak. Dengan suara yang dalam ia berkata, baiklah jangan kita perbincangkan sekarang. Di luar masih banyak orang-orang yang berjaga-jaga sepeninggal Rudira. Di sini kita sudah mulai bertengkar di antara keluarga sendiri. Tidak. Ayah harus memberikan ketegasan sekarang. Orang itu, atau akulah yang harus pergi dari rumah ini. Aku akan meninggalkan istana ini, jawab Juiring. Ya, sahut Pangeran Ranakusuma, terserah saja kepada keputusan kalian. Tetapi diamlah. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang hal itu. Sebaiknya kalian menemui saudara-saudara kalian yang ada di rumah ini malam ini. Kawanilah mereka berjaga-jaga dan layanilah jika mereka memerlukan sesuatu. Bukan justru kalian bertengkar sendiri. Jika ada orang lain yang mendengar, maka kesan atas kita akan jelek sekali. Rara Warih memandang Juiring dengan sorot mata yang memancarkan kebencian yang mendalam. Sejenak ia masih berdiri di muka pintu. Namun ia pun kemudian melangkah keluar dan pergi ke bilik sebelah. Ketika dijumpainya di dalam bilik itu bibinya, adik Raden Ayugalih Warit, sedang beristirahat oleh kelelahan, tiba-tiba saja Rara Warih berlari dan memeluknya sambil menangis. Warih, bibinya itu pun segera bangkit. Bibi, terdengar suaranya di antara isaknya. Kenapa kau menangis lagi? Sudahlah. Seharusnya kau mencoba menenangkan hatimu. Jika ibumu mengetahui bahwa kau masih saja menangis, maka ia tidak akan segera dapat menjadi tenang. Bukankah kau sayang kepada ibunda? Rara Warih mengangguk. Malam ini, di rumah Eyang Pangeran Sindurata pun tentu banyak orang yang menunggui ibundamu. Mudah-mudahan ibundamu sudah sadar, dan mampu mengendapkan perasaannya. Sekali lagi Rara Warih menganggukkan kepalanya. Karena itu, sudahlah. Bibi, berkata Rara Warih kemudian, aku sudah mencoba untuk menerima keadaan ini dengan hati yang lapang. Tetapi tiba-tiba saja orang itu datang ke dalam istana ini. Apakah aku harus berdiam diri dan membiarkannya berada di sini? Siapa Warih? Juiring. Bibinya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, biarlah ayahandamu menyelesaikannya. Ayahandalah yang justru memanggilnya. Selagi ayah merasa kehilangan, maka orang itu dianggapnya dapat menjadi pengganti Kakanda Rudira. Tetapi orang itu sama sekali tidak sederajat dengan Kakanda Rudira. Seharusnya ia tidak kembali ke istana ini. Bukankah kehadirannya itu sangat menyakitkan hatiku?
Hatiku yang luka karena kehilangan Kamas Rudira, dan kini ditambah lagi dengan kehadiran orang yang hanya akan mengotori istana ini. Tetapi barangkali ia sekedar menampakkan diri pada saat jenazah adiknya dimakamkan. Tidak. Ayahanda menghendakinya agar ia tetap tinggal di sini. Bibinya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, baiklah. Jika ibundamu telah sehat sama sekali dan kembali ke istana ini, maka anak itu pasti akan segera pergi. Tetapi menurut ayahanda, ibunda tidak akan kembali lagi, atau setidak-tidaknya ibunda memerlukan waktu yang lama untuk dapat dengan tata kembali memasuki rumah ini. Bibinya mengusap kening Rarawarih sambil berkata, sudahlah. Sebaiknya kau tidak mempersoalkannya lagi. Jika kau letih, beristirahatlah. Tidurlah sejenak, biarlah aku menemui sanak keluarga yang duduk di ruang dalam. Tidak Bibi. Aku tidak letih. Biarlah aku menemui mereka. Dan biarlah Bibi beristirahat. Aku sudah cukup beristirahat. Marilah, kita bersama-sama menemui mereka. Demikianlah keduanya keluar dari dalam bilik itu dan pergi ke ruang dalam. Ketika mereka melalui pintu bilik Pangeran Ranakusuma, mereka masih mendengar suaranya meskipun perlahan-lahan sekali. Dalam pada itu di dalam bilik itu Pangeran Ranakusuma berusaha meyakinkan Juiring bahwa hati adiknya itu pasti akan segera lunak kembali. Ia pun akan menjadi kesepian dan memerlukan seseorang di dalam rumah itu selain ayahandanya yang sering pergi untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pangeran dan seorang perwira prajurit Surakarta. Ayahanda, berkata Juiring, seperti pesan Kiai Danatirta, biarlah aku kembali ke Jati Aking. Mungkin akan lebih baik bagiku. Apalagi sebenarnya lah kedatanganku tidak seorang diri. Dengan siapa kau datang? Dengan Kiai Danatirta. Tidak ayahanda, tetapi dengan Arum, anak gadis Kiai Danatirta, dan Buntal, anak angkatnya. Di mana mereka sekarang? Mereka berada di rumah Ki Dipanala. Aku sudah membayangkan bahwa akan terjadi persoalan karena kehadiranku, meskipun tidak setajam yang aku temui. Sudahlah. Jangan hiraukan. Biarlah besok kita berbicara lagi. Sekarang, kau dapat menemui keluarga kita di ruang depan. Tetapi Juiring menjadi ragu-ragu. Katanya, ayahanda, apakah aku masih dapat diterima berada di lingkungan para bangsawan? Ada semacam perasaan rendah diri menghinggapi diriku menghadapi sikap dan tatapan mata mereka. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah anak laki-laki itu sejenak. Wajah yang memang mengesankan wajah seorang anak bangsawan. Beberapa orang mengatakan bahwa Juiring mirip sekali dengan wajahnya sendiri pada saat bayi itu dilahirkan. Kemudian di dalam perkembangannya wajah Juiring lebih mendekati wajah ibunya. Sejenak Pangeran Ranakusuma tidak menyahut. Sepercik perasaan bersalah telah melonjak di dalam dadanya. Anak itu seakan-akan sudah diasingkannya, sehingga terpisah dari lingkungan para bangsawan. Juiring selama ini hidup di padepokan yang terpencil, yang menurut pendengarannya ia telah berusaha menyesuaikan diri hidup di lingkungan para petani dan justru telah terjun ke dalam sawah berlumpur. Dan kini ia mencoba menariknya dari kehidupan itu dan kembali ke dalam lingkungan para bangsawan. Juiring, berkata Pangeran Ranakusuma, mungkin kelengkapan lahiriah dapat membuatmu diganggu oleh perasaan rendah diri. Tetapi kau adalah benar-benar anakku, Raden Juiring tidak menyahut. Memang sepantasnya kau berpakaian seperti seorang bangsawan. Kau dapat memakai pakaianku. Tentu sudah tidak terlampau besar. Bahkan mungkin agak sempit. Ayahanda, desis Juiring, biarlah aku memakai pakaianku sendiri. Aku sudah biasa memakai pakaian seperti ini, tetapi kau berada di dalam lingkunganmu sendiri sekarang. Kau harus mengenakan pakaian sepantasnya. Bukan karena pakaianmu maka kau diterima di dalam lingkunganmu, namun kesan pertama yang tampak pada seseorang adalah caranya berpakaian. Karena itu jangan menolak. Kau harus hadir di antara mereka dalam pakaian yang pantas bagi seorang putra pangeran. Jika kau segan memakai pakaianku, pakailah pakaian Rudira, yang barangkali tubuhnya tidak terpaut banyak daripadamu. Terima kasih ayahanda. Kesannya akan lebih jelek lagi jika aku memakai pakaian Adimas Rudira. Semua orang akan memancangku sebagai seorang anak muda yang tidak tahu diri. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ayahanda, mereka yang ada di pendapa sudah melihat aku dalam pakaian ini.
Agaknya tidak pantas jika aku kemudian berganti pakaian dengan pakaian yang pantas bagi seorang putra pangeran. Baiklah Juiring. Tetapi sebaiknya kau memang membersihkan diri sejenak, lalu berganti pakaian yang manapun yang kau kehendaki setelah perjalananmu, lalu temuilah sanak keluarga terdekat yang ada di ruang dalam dan di pendapa. Juiring tidak dapat menolak. Sebenarnya lah bahwa ia memang segan menemui sanak keluarganya yang seakan-akan sudah terpisah dari dunianya. Bukan saja ada semacam perasaan rendah diri, tetapi baginya dunia semacam istana ayahanda ini sama sekali tidak menarik. Hubungan yang kaku di antara mereka karena batasan unggah-ungguh. Sikap yang tidak wajar dan lingkungan dunia yang tidak dilandasi oleh kenyataan hidup yang sebenarnya bagi keseluruhan rakyat Surakarta. Istana ini bagaikan dunia yang terpisah, yang memilih batasan-batasan kehidupan tersendiri. Sambil melangkahkan kakinya ke Pakiwan, sekilas Juiring terkenang kepada seseorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati. Ia yakin bahwa orang yang menyebut petani dari Sukawati itu benar-benar seorang pangeran seperti ayahandanya yang justru lebih muda. Dan menurut gambaran angan-angan Juiring, cara hidup dan sikap petani dari Sukawati itu tentu jauh berbeda dengan cara hidup dan sikap ayahandanya berserta sanak keluarganya. Ketika Raden Juiring berada di halaman belakang, tampaklah seluruh bagian belakang istana ini menjadi terang benderang seperti sedang ada sebuah peralatan. Tiba-tiba saja timbullah keinginannya untuk melihat-melihat ruang dan bilik-bilik di belakang istananya. Juiring tertarik ketika ia melihat beberapa orang duduk melingkar di atas tikar yang putih. Namun suasananya diliputi oleh kemuraman. Mereka adalah pengawal setia Adimas Rudira, berkata Juiring. Bahkan kemudian terbayang betapa para pengawal itu pernah mencoba menyerangnya di bawah pimpinan Sura dan kemudian masih saja terbayang tingkah laku Mandra, sepeninggal Sura. Tetapi Juiring tidak melihat Mandra. Dan akhirnya Juiring pun mengetahui seluruhnya, apa yang telah terjadi atas Raden Rudira, Raden Ayu Galihwarit dan Mandra, ketika Juiring bertemu dengan Ki Dipanala. Mereka adalah kawan-kawan dekat Mandra, berkata Ki Dipanala, meskipun ia berkhianat, tetapi tidak sebaiknya kita membalas dendam pada mayatnya. Itulah sebabnya, ketika mereka yang melawat Raden Rudira mengantarkannya ke makam, maka mayat Mandra pun dibawa ke kuburan pula. Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin muak melihat kehidupan di balik dinding-dinding istana yang gemerlapan, tetapi yang dikotori oleh nafsu dan ketamakan yang berlebih-lebihan. Tetapi di saat terakhir Adimas Rudira masih mencoba mempertahankan kehormatan nama keluarga Ranakusuman, desis Juiring. Ya betapapun nakal dan bengalnya anak muda itu, tetapi ternyata ia masih mempunyai harga diri. Ia tidak peduli bahwa ia akan berhadapan dengan kumpeni ketika ia mengetahui ibunya pergi bersama mereka. Mandralah yang benar-benar pengkhianat yang sangat licik. Raden Juiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia semakin jelas dapat melihat kepalsuan yang bersarang di dalam hidup yang terlampau berlebih-lebihan ini. Karena itu Paman, berkata Raden Juiring, aku berkeberatan jika ayahanda menghendaki aku tinggal di rumah ini kembali. Aku sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di Padepokan. Dan rasa-rasanya hidup di Padepokan jauh lebih segar dari kehidupan di istana ini, di sini semuanya digulat oleh kebanggaan lahiriah. Di sini nilai seseorang ditentukan oleh gemerlapnya permata yang dipakainya. Orang-orang di dalam istana semacam ini rasa-rasanya semakin lama semakin jauh dari hakikat dirinya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Maha Penciptanya. Mereka sama sekali tidak pernah menyebut kebesaran yang Maha Esa lagi dalam hidupnya sehari-hari. Yang mereka dambakan hanyalah kebendaan semata-mata. Bagi mereka, orang-orang asing itu lebih banyak memberikan harapan daripada kasih dari Tuhan yang Maha Pengasih. Bagi mereka, hidup hari ini agaknya jauh lebih penting dari kehidupan akhirat. Ki Dipanala memandang Raden Juiring dengan tatapan mata yang aneh. Yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang anak muda yang tidak jauh berselisih umur dengan Raden Rudira yang baru saja dimakamkan. Tetapi pengaruh kehidupan di Padepokan Kiai Danatirta itu membuatnya jauh lebih dewasa menanggapi kehidupan ini. Bukan saja alam dunia ini, tetapi juga alam setelah mati. Namun demikian, Ki Dipanala itu kemudian menyahut, Raden. Jika memang ayahanda menghendaki Raden ada di sini, aku ingin menyatakan pendapatku, bahwa sebaiknya Raden bersedia. Ibarat orang yang bertempur, maka Raden berada di medan yang paling depan. Memang istana ini memerlukan perubahan.
Seandainya Raden tidak dapat merubah tata kehidupan beberapa orang bangsawan di Surakarta, setidak-tidaknya keluarga ini dapat Raden selamatkan. Ah, apakah yang dapat aku banggakan dengan pribadiku, sehingga Paman berharap aku dapat menumbuhkan perubahan di sini? Baru saja Diajeng Warih mohon kepada Ayahanda untuk mengusirku dari istana ini. Disinilah letak ketabahan hati seseorang. Di medan yang paling depan memang memerlukan ketabahan hati, keberanian dan kemampuan mengatasinya. Aku yakin bahwa Raden dapat melakukannya. Tetapi Raden Juiring menggelengkan kepalanya. Katanya, ada bermacam-macam alasan Paman. Aku orang asing di sini. Dan aku masih ingin menyempurnakan ilmu yang aku sadap dari ayah di Jati Aking. Raden tidak usah menghentikannya. Raden dapat menyempurnakannya dengan cara yang sesuai dengan keadaan Raden. Namun menurut pertimbanganku, kehadiran Raden di sini sangat diperlukan. Ki Dipanala berhenti sejenak, lalu, jika diperlukan, aku dapat membantu Raden berhubungan dengan para bangsawan yang tidak puas terhadap keadaan sekarang ini. Bersambung ke jilid 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.